Periode tiga kerajaan dari tahun 220 hingga 280 Masehi adalah era penting dalam sejarah Tiongkok. Periode ini terjadi setelah runtuhnya dinasti Han, yang membuat Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan dan peperangan. Para panglima perang yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan dan kendali. Periode ini menyaksikan munculnya tiga kerajaan yang kuat, Wei, Wu, dan Shu. Kerajaan-kerajaan ini berjuang untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi, membentuk lanskap politik dan budaya Tiongkok. Era tiga kerajaan Song dengan intrik politiknya yang kompleks, pertempuran epik, dan tokoh legendaris. Zhuge Liang lahir pada tahun 181 dan hidup hingga tahun 234 Masehi, lahir di Provinsi Shandong pada masa dinasti Han akhir. Dia adalah anak yang cerdas dan rajin belajar, yang dikenal karena kecerdasan dan rasa hausnya akan pengetahuan. Zhuge Liang menerima pendidikan klasik Konfusianisme, mendalami sejarah, filsafat, dan strategi. Namun, masa mudanya dibayangi oleh peristiwa-peristiwa penuh gejolak yang terjadi di seluruh Tiongkok. Runtuhnya dinasti Han menciptakan ketidakstabilan yang meluas dan memaksa Zhuge Liang untuk meninggalkan rumahnya. Dia mencari perlindungan di pedesaan, tempat dia melanjutkan studinya dan mengamati perubahan lanskap politik. Selama masa pengasingannya, Zhuge Liang mendapatkan reputasi karena kebijaksanaan dan pemikiran strategisnya. Dia dijuluki Wolong atau naga jongkok yang menunjukkan potensi tersembunyinya. Pada masa inilah kehidupan Zhuge Liang mengalami perubahan dramatis. Liu Bei, seorang panglima perang yang berusaha untuk memulihkan dinasti Han, telah mendengar tentang kecemerlangan Zhuge Liang. Liu Bei bersama dengan saudara-saudaranya yang telah bersumpah setia, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang. Pertemuan mereka yang seringkali diromantisasi dalam literatur menjadi legenda. Terkesan dengan ketulusan dan ambisi Liu Bei, Zhuge Liang setuju untuk menjadi penasihat dan ahli strateginya. Kejeniusan strategi Zhuge Liang dengan cepat menjadi nyata. Dia memainkan peran penting dalam mendirikan kerajaan Shu bersama Liu Bei. Prestasi militernya yang paling terkenal adalah aliansi strategis yang dia bangun antara Shu dan Wu. Aliansi ini terbukti sangat penting dalam mengalahkan panglima perang yang kuat, Cao Cao, pada pertempuran Tebing Merah pada tahun 208 Masehi. Kemenangan yang menentukan ini membantu mendirikan tiga kerajaan, Wei, Wu, dan Shu. Kecemerlangan strategi Zhuge Liang membuat Ting Ledi dikagumi secara luas dan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemikir militer terhebat di Tiongkok. Zhuge Liang bukan hanya seorang ahli strategi, tetapi juga seorang penemu dan insinyur. Dia dianggap berjasa dalam menciptakan atau meningkatkan beberapa teknologi militer. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah panah otomatis berulang, senjata yang mampu menembakkan banyak anak panah secara cepat. Penemuan ini memberi pasukan Shu keuntungan yang signifikan di medan perang. Zhuge Liang juga merancang strategi pertahanan yang cerdik. Artefacts in Wilvegas Formasi Leberin Sati untuk menginginkan jejak bishit jus. Bagian 6 romansa tiga kerajaan Zhuge Liang dalam sastra. Warisan Zhuge Liang melampaui catatan sejarah. Dia adalah tokoh sentral dalam novel klasik Tiongkok, Romansa Tiga Kerajaan, karya Luo Guanzong. Novel sejarah ini, yang ditulis berabad-abad setelah periode tiga kerajaan, meromantisasi peristiwa dan tokoh-tokoh pada masa itu. Zhuge Liang digambarkan sebagai sosok yang nyaris seperti manusia super, seorang ahli strategi, penemu, dan negarawan ulung. Dia digambarkan sebagai lambang kebijaksanaan, kesetiaan, dan kebajikan. Novel ini sangat berkontribusi pada kepelonifris Zhuge Liang yang pada di dalam budaya Tiongkok. Bagian 7 melampaui medan perang, warisan administratif Zhuge Liang. Bakat Zhuge Liang tidak terbatas pada urusan militer. Dia juga seorang administrator dan negarawan yang cakap.
Setelah kematian Liu Bei, Zhuge Liang menjabat sebagai wali dan kanselir untuk Liu Shan, putra dan penerus Liu Bei. Dia menerapkan banyak reformasi untuk memperkuat pemerintahan dan ekonomi Shu. Dia meningkatkan pertanian, mengembangkan sistem irigasi, dan mendorong perdagangan. Pemerintahan Zhuge Liang yang lebih sengda, memduesa menjabatkan istana hormat dan kesetiaan rakyatnya. Bagian 8. Warisan kebijaksanaan dan kesetiaan, dampak abadi Zhuge Liang. Kehidupan Zhuge Liang terhenti pada tahun 234 Masehi, ketika dia meninggal karena sakit selama kampanye militer melawan Wei. Kematiannya merupakan kerugian besar bagi Shu dan dikatakan telah membuat sedih bahkan musuh-musuhnya. Terlepas dari hidupnya yang relatif singkat, Zhuge Liang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dan budaya Tiongkok. Dia dikenang sebagai ahli strategi yang brilian, administrator yang bijaksana, dan pelayan yang setia kepada keluarga Liu. Kehidupan dan perbuatan Zhuge Liang mewujudkan cita-cita Konfusianisme tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan pengabdian kepada penguasa dan negaranya. Berabad-abad setelah kematian, Zhuge Liang tetap menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Tiongkok. Dia sering digambarkan dalam seni, sastra, dan budaya populer sebagai simbol kebijaksanaan, strategi, dan kesetiaan. Kuil-kuil didedikasikan untuknya, dan namanya telah identik dengan pemikiran strategis. Warisan Zhuge Liang terus menginspirasi generasi-generasi orang Tiongkok. Dia menjadi pengingat akan pentingnya kecerdasan, dedikasi, pratbayang di Kisenja.